Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga Febriansyah. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di dunia bisnis yang sekarang, yaitu branding dan brand equity. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas beberapa aspek yang sangat penting, yaitu yang pertama ada apa sih itu brand, dan pentingnya brand equity di era sekarang, dan bagaimana brand dapat menciptakan nilai bagi perusahaan dan juga konsumen. Dan kali ini saya juga akan membahas mengenai studi kasus yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu brand lokal Dagadu. Nah, ini bagaimana sih kita dapat bersaing di pasar yang sekarang yang penuh dengan ancaman atau tantangan. Tanpa berlama-lama, mari kita membahas yang pertama, apa sih sebenarnya brand itu? Nah, apa sih yang dimaksud dengan brand itu? Brand adalah sebuah desain atau fitur, atau bisa dikatakan juga simbol yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi misal satu penjual ke penjual yang lain itu berbeda, jadi ada diferensiasinya. Dan menurut Keller sendiri, untuk brand adalah seperangkat asosiasi mental yang dimiliki oleh konsumen yang menambah nilai persepsi terhadap produk atau suatu layanan. Terdapat dua paradigma utama dalam mendefinisikan sebuah brand. Yang pertama ada pendekatan berbasis pelanggan. Nah, ini fokus pada hubungan antara konsumen dengan brand yang dari ketidakpedulian dan akhirnya menjadi loyalitas. Yang kedua ada pendekatan secara finansial, yaitu mengukur nilai brand menggunakan uang seperti cash flow tambahan yang dihasilkan oleh brand itu sendiri. Nah, lanjut, apa itu brand equity? Brand equity adalah nilai yang dihasilkan dari brand yang kuat. Ini mencakup semua nilai yang dihasilkan dari kesadaran, citra, dan loyalitas pelanggan terhadap brand. Nah, menurut Leo Desir, brand equity adalah sekumpulan asosiasi dan perilaku dari pelanggan yang memungkinkan brand untuk mendapatkan volume atau margin yang lebih besar dibandingkan tanpa nama brand. Nah, komponen brand equity sendiri itu ada 3. Yang pertama itu kesadaran brand. Nah, seberapa banyak sih konsumen yang mengenali brand? Ini adalah langkah pertama dalam membangun hubungan dengan konsumen, atau kita yang sering disebut sebagai awareness. Biasanya kita membangun awareness itu dari yang pertama. Biasanya kalau kalau udah ada brandnya, nah itu kita kalau ada campaign atau sebuah produk baru, nah kita akan menyasarkan produk tersebut kepada influencer atau selebriti yang besar. Nah, gunanya ini untuk semua konsumen atau semua pelanggan ini bisa mengenali produk yang kita buat nih kayak gini, jadi lewat influencer itu sendiri. Nah, yang kedua ada citra brand, yaitu persepsi konsumen terhadap brand yang dibentuk oleh pengalaman, komunikasi, dan interaksi dengan sebuah brand. Jadi kita kalau membuat brand itu yang dibentuk adalah pengalaman komunikasi. Nah, kita kalau di marketplace sendiri ya, ini kita salah satu contoh aja, kita dengan membalas pesan atau chat dari konsumen itu dengan bahasa yang sopan dan enak. Jadi membuat pelanggan itu nyaman dengan toko kita. Nah, yang ketiga ini ada loyalitas pelanggan. Ini tingkat kesetiaan konsumen terhadap brand yang dapat diukur melalui frekuensi pembelian dan rekomendasi kepada orang lain. Biasanya kalau di marketplace itu ada yang namanya pelanggan berulang. Jadi ada yang repeat order terus di kita. Nah, itu salah satunya
mungkin dari pengaruh produk kita itu bagus, harganya juga terjangkau, tapi kualitasnya juga oke, jadi membuat orang itu ingin repeat ulang ke kita dan juga akan merekomendasikan kepada orang lain. Mengapa brand equity penting? Brand equity yang tinggi ini memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga premium dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan menciptakan loyalitas pelanggan yang lebih besar juga. Nah, bagaimana brand menciptakan sebuah nilai? Yang pertama, ini mengurangi resiko yang dirasakan oleh konsumen. Nah, brand ini menciptakan nilai dengan mengurangi resiko yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Ketika konsumen merasa ada resiko dalam memilih produk, brand yang kuat dapat memberikan rasa aman dan juga kepercayaan kepada pelanggan. Nah, fungsi brand itu sendiri yang pertama, sumber informasi. Brand memberikan informasi tentang kualitas produk sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, biasanya konsumen itu lebih sebelum membeli produk itu membandingkan dengan brand yang satu dengan brand yang lain. Nah, tujuannya juga mengetahui kualitasnya dan juga membandingkan sebuah harganya. Nah, yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Brand yang dikenal dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan sebelum membeli, terutama untuk produk yang mahal atau yang kompleks. Yang ketiga, ini ada identitas sosial. Brand membantu konsumen untuk membangun identitas sosial. Nah, banyak orang memilih produk berdasarkan brand yang mereka kenakan yang mencerminkan nilai dan gaya hidup mereka. Seperti contoh nyata, misalnya ketika seseorang membeli produk Apple, mereka tidak hanya menggunakan atau membeli produk berdasarkan teknologinya saja, tetapi juga membeli identitas dan status sosial yang diasosiasikan dengan brand tersebut. Nah, analisis pesaing terhadap studi kasus Dagadu. Nah, ini sebelum lanjut kita pengenalan terlebih dahulu apa sih Dagadu itu dan berasal dari mana. Nah, Dagadu adalah brand lokal dari Yogyakarta yang terkenal dengan kaos dan souvenir kreatif mirip dengan jogger yang berasal dari Bali. Nah, brand ini memiliki daya tarik yang kuat di kalangan konsumen yang menghargai produk dengan identitas budaya lokal. Nah, analisis pesaing, dalam analisis pesaing ini Dagadu dibandingkan dengan brand-brand ternama lain seperti H&M, Uniqlo, Zara, dan lain sebagainya. Nah, aspek yang dianalisis sendiri ini meliputi yang pertama ada kualitas produk. Nah, untuk kualitas produk tersendiri ini tentunya lebih tinggi H&M dan juga Uniqlo, dan untuk Dagadu sendiri memperoleh tingkatan sedang. Dan untuk harga, yang kedua ada harga ya. Untuk H&M dan Uniqlo ini berada di kisaran menengah ke atas, sementara Dagadu menawarkan harga yang lebih terjangkau. Untuk yang ketiga ini ada desain dan juga tren. Nah, H&M dan Zara ini dikenal dengan desain up to date atau fast fashion kalau dikatakan sekarang. Nah, ini sedangkan Dagadu ini memiliki desain yang unik dan juga lokal meliputi dengan budaya Yogyakarta itu sendiri. Nah, yang keempat ini ada kenyamanan. Nah, semua brand yang menawarkan kenyamanan ini termasuk yang mendapatkan perolehan tingkat tinggi yaitu H&M dan juga Uniqlo. Yang kelima ini ada pelayanan pelanggan. Nah, H&M dan juga Uniqlo juga lagi-lagi memiliki pelayanan yang baik, sedangkan Dagadu memiliki standar pelayanan yang cukup baik. Nah, yang keenam ya,
untuk lokasi dan aksesibilitas, H&M dan juga Uniqlo ini tersedia di berbagai mall dan juga online. Sementara Dagadu ini lebih fokus pada toko offline saja, atau bisa juga disebut sebagai ini toko wisata. Dan juga yang terakhir ini ada reputasi brand. Nah, H&M dan juga Uniqlo ini lagi-lagi memiliki reputasi internasional, sedangkan Dagadu sendiri ini dikenal sebagai brand lokal yang agak ikonik berasal dari Yogyakarta. Nah, dalam analisis ini diperoleh bahwa brand internasional seperti H&M, Uniqlo, dan juga Zara memiliki tingkat unggul dalam segi kualitas dan juga desain. Tetapi brand lokal seperti Dagadu memiliki daya tarik yang khas yang berakar pada identitas budaya, seperti jogger yang berasal dari Bali. Ini juga sedikit ada kemiripan dengan Dagadu. Nah, ini sama-sama dari lokal ya, tentunya untuk mengusung dari budaya sekitar lokalan Indonesia tentunya. Untuk persepsi konsumen dari segi analisis ini, yang pertama ada analisis multidimensional scaling. Ya, ini melalui analisis ini kita dapat memahami persepsi konsumen terhadap Dagadu dan juga brand lain. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa Dagadu memiliki kemiripan dengan jogger yang ada di Bali nih, sementara H&M dan juga Uniqlo ini dianggap memiliki konsep yang serupa. Nah, selanjutnya ada Principal Component Analysis atau PCA. Nah, PCA ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek dari brand Dagadu seperti kualitas, produk, harga, dan juga reputasi. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Dagadu memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan brand internasional dalam beberapa aspek, tetapi memiliki keunggulan dalam hal desain lokal dan unik juga. Jadi untuk kesimpulan presentasi pada kali ini, untuk branding dan brand equity adalah elemen penting dalam strategi pemasaran. Brand yang kuat tidak hanya menciptakan nilai finansial, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen atau loyalitas pelanggan. Nah, pentingnya juga inovasi dalam dunia yang kompetitif ini. Penting bagi brand untuk terus berinovasi dan memahami kebutuhan serta preferensi dari konsumen. Nah, Dagadu sebagai contoh brand lokal ini menunjukkan bahwa dengan memahami pasar dan membangun identitas yang kuat, brand dapat bersaing dengan brand internasional. Dan brand tidak hanya berfungsi secara rasional sebagai penanda kualitas, tetapi juga berperan pada tingkat emosional dengan membangun identitas dan hubungan yang kuat antara brand dan juga dengan konsumen. Nah, ini juga membutuhkan strategi berkelanjutan. Nah, membangun dan mempertahankan brand equity memerlukan investasi jangka panjang dalam inovasi sebuah produk, komunikasi yang efektif, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Dalam pembelajaran Dagadu ini, studi kasus Dagadu ini menunjukkan bahwa brand lokal pun bisa bersaing dengan brand internasional jika memiliki identitas yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan serta keinginan pasar dengan tepat, dengan memposisikan brand itu dengan pelanggan yang tepat gitu. Oleh karena itu, bagi perusahaan maupun pengusaha yang ingin memenangkan hati konsumen, penting untuk memahami dan mengelola branding serta brand equity dengan strategi yang tepat dan secara konsisten. Nah, mungkin itu saja dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada
salah kata dalam pengucapan ini mohon maaf dan sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak yang sudah memperhatikan video ini sampai selesai. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.